Setelah OCCRP memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi, hari ini PSI memberikan pembelaan. Memang yang memberikan pembelaan bukan ketua umumnya langsung, gitu ya, bukan Mas Kaisang. Ya, karena kalau Kaisang yang memberikan pembelaan pasti ya nggak jadi ngebela, malah ngelawak biasanya, gitu ya, atau pakai deodoran. Jangan-jangan malah kayak gitu nanti, gitu ya, ketika ditanya soal data OCCRP nanti, kalau Kaisang yang muncul sebagai ketua umum PSI dan anak Pak Jokowi, makanya pakai deodoran. Makanya ya terkait OCCRP ini yang turun dan memberikan pernyataan atau pembelaan bukan Mas Kaisang, tapi anak buahnya yang sebenarnya lebih pintar dibandingkan Kaisang. Cuma si anak buah ini bukan anak presiden, makanya nggak bisa jadi ketua umum. Tapi ya pintar sebenarnya, karena mereka berhasil memberikan pembelaan yang lucu. Ya setidaknya lebih serius dibandingkan isu deodoran. Karena menurut PSI, OCCRP atau data yang dirilis oleh OCCRP ini itu katanya mencerminkan suara barisan sakit hati yang belum move on dari hasil Pilpres 2024. Kok bisa gitu? OCCRP ini kan lembaga asing, kantornya ada di luar negeri. Apa urusannya sama Pilpres 2024? Apa coba gitu? Dan yang dirilis nama-namanya itu nggak cuma Pak Jokowi, tidak spesifik satu nama Jokowi sendiri, gitu kan? Ada nama-nama atau tokoh-tokoh dari negara lain gitu. Apa mereka juga gagal move on dari Pilpres atau hasil pemilu di negara lain? Kan nggak bisa. Jadi ya sebenarnya nggak ada urusan. OCCRP ini kan lembaga asing gitu, nggak ada urusannya sama hasil Pilpres 2024. Dan ketika PSI bilang bahwa ini bagian suara sakit hati belum move on dari Pilpres, nampaknya justru yang belum move on itu ya PSI gitu ya. Karena apapun isunya, apapun masalah dan kasusnya selalu dikembalikan kepada hasil Pilpres 2024. Padahal kita semua sudah move on. Oke, kita kalah, yang menang memang Prabowo Subianto, yang menjadi presiden hari ini memang Pak Prabowo. Kita sudah selesai dengan itu semua. Dan ini sedang tidak membicarakan soal Pak Prabowo, ini membicarakan soal OCCRP yang memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi. Gak ada urusan sama Pilpres, Pilpres sudah selesai gitu. Ya, tapi kalau semua dikembalikan kepada hasil Pilpres, ini kan menunjukkan bahwa nampaknya memang PSI ini tidak mampu untuk berargumen. Jadi nggak ketumnya, nggak anggotanya, sama aja sebenarnya. Cuma anggotanya ini lebih bisa mengemasnya gitu ya. Karena kalau ketumnya itu kan nggak bisa mengemas, langsung to the point. Pakai deodoran. Jadi ya kalau nggak mampu berargumen ya nggak usah sekalian, nggak usah memberikan pembelaan atau pernyataan gitu, apalagi mengklaim bahwa ini katanya polling hasil mobilisasi. Wah, ini dimobilisasi, ini dikerahkan dan sebagainya. Ya silakan saja dibuktikan apa benar dilakukan mobilisasi. Dan kalaupun misalkan terjadi pengerahan di semua akun-akun gitu ya untuk menyerbu data OCCRP, kan OCCRP ini adalah kelompok lembaga yang memang paham dan tahu betul masalah-masalah yang ada di berbagai negara, termasuk salah satunya Indonesia. Kalaupun misalkan terjadi pengerahan dan banyak sekali buzzer memilih nama Jokowi sebagai orang yang paling korup di tahun 2024 gitu ya, kan kalau tidak sesuai dengan faktanya, OCCRP belum tentu mau menerima gitu. Kalau nggak sesuai fakta dan nggak ada isu yang ada di Indonesia, mereka nggak akan berani mencantumkan. Rilis dari OCCRP ini pasti itu berdasarkan cross check atau perbandingan data. Kenapa ada banyak orang memberikan voting kepada Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia di tahun 2024? Itu kemudian mereka pertanyakan sendiri, dan ya muncullah data-data dari media-media yang ada di Indonesia. Dan rilis dari OCCRP kalau kemudian dianggap tidak berdasar,
Ya mungkin itu karena matanya PSI itu sudah tertutup. Karena berita-berita pelanggaran pemilu dan kesewenang-wenangan para penguasa yang dilakukan dan dikendalikan oleh Pak Jokowi dari mulai MK, Partai Coklat, Bansos dan sebagainya, intimidasi kepada kepala daerah dan kepala desa, semuanya itu sangat-sangat nyata dan mudah sekali untuk kita baca berita-beritanya. Ada banyak sekali berita gitu ya. Jadi kalau ini kemudian dianggap tidak berdasar, itu hanya disampaikan oleh orang-orang yang memang sudah tertutup matanya. Kok bisa nggak berdasar? Lowong link beritanya itu ribuan, bukan satu dua. Hampir semua media memberitakan. Ada banyak sekali kasus dan pelanggaran di Pilpres 2024 lalu. Jadi ya PSI memang ya selain lupa pakai deodoran, makanya disarankan untuk pakai deodoran, kayaknya lupa untuk membuka mata. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman yang mengatakan bahwa PSI fitnah hasil OCCRP, sakit hati kala Pilpres. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Salahnya OCCRP nggak dikasih bansosi. Mau kalah mau menang emang gue pikirin. Yang penting Jokowi terkorup sejagat raya. Ya ampun, kader-kadernya muda bunga itu kok bisa-bisanya ikutan menjadi nggak cerdas. Dulu masyarakat Jakarta sempat mengidolakan partainya anak muda ini, tapi semenjak ada perpecahan dan kader-kader yang mumpuni pada hengkang, mereka jadi sadar apabila semenjak ketua umumnya si anak mantan presiden ke-7 semakin hancur. Masa menanggapi keputusan lembaga internasional tersebut dengan argumen yang deso banget, yang penting sang ketua umum senang. Selanjutnya, prestasi internasional Jokowi, pemimpin terkorup di dunianya, keren juga. Kami ikut tertawarnya sama Mas Alif. Kalau OCCRP ada di Indo, saya yakin besok pagi petinggi-petingginya masuk penjara semua. Taulah hukum di Indonesia selalu bekerja berdasarkan pesanan. Emangnya lembaga surveinya OCCRP disamain sama lembaga surveinya Indonesia yang bisa dibeli sesuai kemauan penguasa? Dunia jadi tahu deh kalau mantan penguasa pejabat Indonesia menganggap lembaga survei tingkat dunia itu bisa dipesan oleh yang berkepentingan, seperti halnya lembaga survei Indonesia ketika masih dalam kuasanya. Itu namanya mempermalukan pejabat atau diri sendiri di mata dunia. Tanggapan Kodari seperti apa ya kira-kira? Sudah sangat memalukan mencoreng wajah bangsa dan negara atas predikat Presiden Jokowi sebagai tokoh terkorup sedunia. Segera tanggapan pemerintahan baik DPR, MPR maupun Presiden Prabowo memberikan press rilisnya. 1. OCCRP menegaskan tidak mempunyai kendali atas siapa yang dicalonkan karena nominasi datang dari seluruh dunia. OCCRP menjelaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi demi keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Sifatnya sangat subjek. OCCRP tidak menggunakan metodologi ilmiah. Dia hanya mengutip yang bilang ahli, kalau ahlinya benci dengan Jokowi yang hasilnya pasti bias. Pembelaan yang sangat memuakkan dan memalukan. Kami sebagai warga negara yang baik sangat mengagumi dan mengucapkan selamat kepada Bapak Mantan Presiden mendapatkan gelar internasional yang sangat tinggi. OCCRP lembaga asing, urusannya apa dengan pilihan presiden? Saya yang mendukung Pak Ganjar Mahfud MD merasa bangga, biar kalah juga buktinya Jokowi sudah fakta konstitusi demokrasi Indonesia diobrak-abrik Jokowi, makanya Jokowi itu presiden terkorup sedunia. Pokoknya aku muak banget melihat keluarga Mulyono. OCCRP nggak akan pernah bisa disogok pakai bansos.
Beda di Indonesia, habis sebar bansos, baru tim survei kesurupan. Jokowi tahu banget cara membodohi dan membuat rakyat Indonesia jadi bodoh. Yang penting dikasih bansos aman urusannya itu. Mantap opininya Mas Alif, biarin aja tuh orang-orang ngebelain Jokowi karena mereka itu udah dibayar mahal. Masuk partai 2 hari aja langsung jadi ketua umum, mana mungkin tanpa imbalan itu aja kok repot. Mana ada maling ngaku, yang ada maling teriak maling. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.